timnas U17 kita yang kemarin tuh sukses mengalahkan Korsel U17. Kejutan besar terjadi di grup C. Kita menang dengan 1-0 lewat gol dari Evandra Florasta. Dan sekarang kita akan bersiap menghadapi Yaman. Karena kita tahu bersama Yaman mengalahkan Afghanistan dengan 2 gol tanpa balas, mereka clean sheet. Dan sekarang mereka memimpin klasmen sementara di grup C. 2 gol yang diciptakan oleh Muhammad Al-Garazi dan Muhammad Al-Garaz itu menempatkan mereka pada posisi yang lebih diunggulkan dibanding Indonesia. Tetapi tetap ini pertandingan yang kita tidak boleh menganggap enteng, tidak beruforia, dan ini pertandingan yang seru tentunya yang akan terjadi ketika kita akan berhadapan dengan Yaman. Penentuannya ada di sini, baik bagi Yaman dan Indonesia. Kalau menang, peluang untuk menuju ke putaran selanjutnya atau lolos ke babak 8 besar dan menuju ke Piala Dunia di Qatar itu sudah terbuka. Jadi itu yang sedang dibidik sekarang oleh tim asuhan Nova Arianto. Menang berarti kita 6 poin. Tapi kita juga belum langsung lolos, masih akan menunggu karena pertandingan kita melawan Yaman itu teman-teman akan berlangsung pada besok Senin malam pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini akan disiarkan langsung kembali oleh RCTI ya. Sementara setelah kita dan Yaman bertanding, kemudian akan disusul dengan pertandingan lainnya di grup C antara Korea Selatan dan Afghanistan. Afghanistan setelah kalah dari Yaman tentunya ingin bangkit, dan ketika mereka menyaksikan Indonesia mampu mengalahkan Korsel, mereka juga terlecut semangat mereka karena mereka juga ingin mengalahkan Korsel sehingga menghidupkan kembali peluang mereka. Tapi kalau mereka kalah atau imbang, itu saya pikir mereka tersisi sulit untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Korea juga setelah kalah lawan Indonesia pasti akan habis-habisan all out menghadapi Afghanistan karena hanya dengan kemenangan bagi Korsel sehingga mereka mampu untuk bisa bersaing. Nah, hitung-hitungannya begini teman-teman, kita menang melawan Yaman 6 poin kita mengambil alih pimpinan klasmen ini kalau kita menang kemudian kita harus menunggu, belum langsung bicara lolos, tapi kita harus menunggu pertandingan terakhir di jam 00.15 sudah masuk Selasa dini hari. Itu antara Korsel dan Afghanistan. Nah, Korsel menang, kita lolos. Atau pertandingan itu berakhir imbang, kita lolos ke babak selanjutnya 8 besar dan booking 1 tiket ke Piala Dunia. Karena jatah Asia itu udah 8 untuk ke Piala Dunia yang nantinya berisikan 48 tim untuk U17 yang akan berlangsung di Qatar. Tapi kalau Afghanistan menang, kita belum bisa langsung lolos. Masih akan menunggu pertandingan terakhir melawan Afghanistan. Karena kita juga harus bisa melihat pertandingan antara Korsel dan Yaman. Kalau Yaman bisa mengalahkan Korsel, nah akan hitung-hitungan terjadi sana. Dan misalnya kita kalah dari Afghanistan di pertandingan terakhir, nah itu yang rame. Tapi saya pikir sebelum ke sana sulit bagi Afghanistan untuk mengalahkan Korsel. Artinya Korsel akan memenangkan pertandingan, bukan mendahului, tapi melihat di sini setelah Afghanistan tumbang dari Yaman, dan saya kira Korsel akan berusaha keras untuk bisa menang. Dan Korsel pasti akan memenangkan laganya. Ini yang kita tunggu. Jadi kita tidak perlu menunggu pertandingan yang melawan Afghanistan nanti pertanggal 10 April yang akan datang. Kalau Korsel menang sudah selesai. Kita yang lolos. Semoga kita berharap demikian teman-teman. Untuk laga Indonesia dan Yaman, kita juga berharap hasil yang terbaik, hasil positif, dan kita bisa memenangkan laga. Coach Nova sudah mempersiapkan tim sebaik mungkin, melupakan euforia lawan Korsel. Sekarang mereka fokus untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus, menang melawan Yaman. Itu yang kita bidik. Dan Nova sudah mengatakan sekarang setelah recovery, pertandingan selesai melawan Korsel, anak-anak bersemangat. Terus termotivasi untuk bisa menyelesaikan pertandingan kedua melawan Yaman. Dan ini bagus ketika mereka percaya diri untuk bisa bertanding melawan Yaman. Jadi masuk lapangan dengan modal dengan mental yang bagus, sehingga yang saya bilang kemarin kita meninggalkan euforia di mana kita tentunya bergembira atas hasil lawan Korsel dan mengejutkan semua pihak. Tapi sekarang kita punya satu laga tuntutan, Yaman di depan mata. Itu yang paling penting, tidak mudah. Dan Coach Nova juga mengatakan Yaman punya koordinasi permainan yang bagus, fisik mereka juga bagus. Jadi ini menjadi pertandingan yang seru yang tidak boleh kita main-main, kata Nova. Makanya anak-anak juga terus dimotivasi untuk tampil sebaik mungkin melawan Yaman. Komposisi pemain tidak akan berubah, teman-teman Kalau melihat the winning team kita ini menghadapi Korsel, itu tetap akan dipertahankan oleh
Coach Nova. Ya, artinya 11 pemain pertama itu yang akan tampil ya untuk menghadapi Yaman. Kalaupun ada pergantian mungkin hanya satu pemain yang bisa diganti ya, tergantung Nova. Karena kita kalau melihat starting 11 kemarin itu starting 11 yang terbaik yang ada. Jadi bagi Iputu Panji dan kawan-kawan, saya rasa kalau bermain mereka dengan seperti gaya yang bermain lawan Korsel, kita bisa menang. Selamat berjuang buat adik-adik kita di kota Jeddah. Dengan saya Bung Ropan.